Ada dua pertanyaan untuk Lora Kadam Sidik sama Ustadz Hanataki. Yang pertama, pada bagian penjelasan Lora Kadam tadi sempat menjelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah membeda-bedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana tanggapan Lora terhadap fenomena saat ini di mana banyak orang tua yang memberikan pressure lebih tinggi terhadap anak perempuan daripada anak laki-laki, terutama dalam hal pendidikan, seperti itu. Orang tua yang hidup di masa lalu, saya itu hampir kehilangan harapan sama mereka. Dalam artian, orang tua yang kadang-kadang punya tindakan yang nyeleneh atau punya paradigma tertentu terhadap sebuah masalah, mereka adalah sosok yang selama bertahun-tahun sudah hidup dengan karakter itu, sudah hidup dengan pemikiran itu, dan dididik oleh orang tuanya dahulu dengan pemikiran seperti itu. Sehingga rasanya kita yang baru lahir oe-oe ini kemudian tiba-tiba ingin mengubah kehidupan mereka 180 derajat, set, itu rasanya susah sekali. Bukan berarti mustahil, tapi susah sekali. Sehingga untuk menghadapi orang tua seperti ini, wallahu a'lam, saya gak punya jawaban pastinya. Saya punya jawaban pasti kepada teman-teman di masa yang akan datang. Kalian para calon orang tua, pendidikan laki-laki atau pendidikan perempuan sama-sama harus diprioritaskan. Laki-laki dan perempuan berbeda, tentu saja berbeda. Perlakuannya berbeda, tentu saja perlakuannya harus berbeda. Laki-laki cara ngomongnya bagaimana, perempuan cara ngomongnya bagaimana. Tapi dalam banyak sekali aspek, laki-laki dan perempuan diberikan prioritas yang sama. Gini, ngomong-ngomong soal pendidikan, karena kakaknya tadi menekatkan pada posisi pendidikan, coba pulang dari sini, kalian datang ke Gramet, terus cari tentang satu tokoh perempuan yang saya betul-betul jatuh cinta terhadap sosok perempuan ini. Namanya Syekhah Rahmah El-Yunusiyah. Syekhah Rahmah El-Yunusiyah. Harusnya bayar saya ini. Syekhah Rahmah El-Yunusiyah. Kalian cari bukunya, terus kalian baca bukunya. Kalau gak jatuh cinta, kalian memang kebangetan. Itu sosok perempuan muslimah, ya, perempuan muslimah yang tinggal di masa-masa yang sangat-sangat kolot, di mana perempuan tidak diberikan hak pendidikan yang semestinya. Beliau kemudian sampai membabat habis melawan adat istiadat yang ada, membangun sekolah perempuan. Kenapa? Karena salah satu tujuannya untuk memajukan pendidikan perempuan waktu itu di Minangkabau. Syekhah, gelar syekhah yang beliau dapatkan, itu dapatnya dari mana? Dapat dari Al-Azhar. Padahal beliau belum pernah sekolah di Al-Azhar. Saya itu bahkan ketika baca bukunya itu ya, beliau bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Itu CV-nya, kalau beliau hidup di zaman sekarang bikin LinkedIn tuh, wah, keren banget ini cewek. Padahal beliau adalah seorang perempuan yang salihah. Perempuan yang betul-betul amit-amit ya, bukan perempuan yang liar-liar gitu, enggak. Kan ada orang sekarang, orang itu baru bisa mengajar cita-citanya ketika dia sudah meninggalkan agamanya, begini-begini. Enggak, itu literally perempuan yang Masya Allah, Tabarakallah, salihah, ahli ibadah, lahir dari keluarga yang begitu religius. Walaupun sempat terkekang untuk melanjutkan cita-citanya dalam perjuangan pendidikan perempuan, karena keluarganya, ngelawan kakaknya. Seingat saya ngelawan kakaknya. Bahkan waktu itu adalah banyak problem. Silakan teman-teman baca ceritanya. Bikin sekolah, udah mantep. Datang ke bapak-bapaknya orang, udah bikin sekolah nih. Bikin sekolah perempuannya itu betul-betul kayak kesusahan banget rasanya. Setelah sudah jadi, datang ke rumah-rumah orang. Ditolak. Akhirnya mulai satu yang datang anak cewek. Ada beberapa orang tua, 2, 3. Tiba-tiba setelah sekolahnya udah jadi, gempa di Padang waktu itu. Kebum, hancur. Berangkat lagi melalui perjalanan berjam-jam untuk mencari dana, untuk membangun sekolah di tempatnya. Pokoknya keren banget ini cewek. Dan saya berharap tokoh-tokoh seperti ini loh yang jadi contoh. Bukan tokoh-tokoh yang jauh dari narasi-narasi keislaman. Kita terlalu banyak mencontoh orang-orang yang
membawa pemikiran-pemikiran justru bertentangan dengan agama kita. Tokoh-tokoh perempuan yang teman-teman tiru selama ini siapa? Orang-orang yang tidak membawa narasi agama di dalam hidupnya. Bahkan seringkali membawakan narasi-narasi yang bertentangan dengan syariat. Ya kan? Maka kita butuh tokoh-tokoh seperti ini. Hadirnya ulama perempuan sekarang. Makanya gini. Fatwa-fatwa yang hari ini berkembang di tengah-tengah masyarakat. Yang teman-teman mungkin anggap itu sebagai fatwa patriarki dan sebagainya. Itu mungkin salah satu asbab, salah satu penyebabnya. Bukan berarti fatwa-fatwa yang jelek. Ada memang ulama yang betul-betul tahu tentang seluk-beluk perempuan. Cuman gara-gara kita salah POV dalam memandang fatwa itu, akhirnya kita memandang fatwa itu sebagai fatwa yang sangat patriarki. Tapi memang ada beberapa fatwa yang memang betul-betul patriarki. Itu munculnya kenapa? Karena kurangnya sosok ulama perempuan di zaman sekarang. Kita gak usah ngomongin dokter perempuan banyak, ngomongin politikus perempuan banyak, ngomongin ini banyak. Tapi perempuan-perempuan yang mau berjuang untuk jadi seorang ulama ada nggak sekarang? Sebutlah tokoh, saya gak minta dai perempuan banyak. Ulama yang betul-betul hidup di atas buku, menulis karya-karyanya, 1-2. Itu pun belum tentu bisa teman-teman sebutkan namanya. Perempuan yang kemudian memberikan fatwa. Kalau dulu banyak. Imam Syafi'i. Pernah dengar Imam Syafi'i? Itu punya guru perempuan. Imam Syafi'i berguru ke seorang perempuan. Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Malik pernah punya santri terbaiknya. Salah satu santri terbaiknya itu perempuan. Bahkan ada tafsir, ya. Itu suaminya itu kalau ingin memberikan fatwa, habis ngarang buku, beliau gak berani untuk menyebarluaskan kitabnya sebelum mendapatkan titah dari istrinya. Yang istrinya merupakan seorang ulama. Ada juga dahulu ulama-ulama besar. Santrinya banyak banget. Itu yang jadi tukang cross checknya ulama-ulama, seorang syekh. Bukan syekh-syekhan, syekh. Bukan hanya gus, syekh. Alim besar. Itu istrinya berada ketika majelisnya laki-laki, semuanya laki-laki, di balik tirainya itu ada istrinya. Dan ketika suaminya salah memberi fatwa, istrinya negur. Tok, 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 tok. Suamiku, ayat yang kamu sampaikan tadi itu salah, yang benar begini, begini, begini. Oh iya, makasih yang. Gak tahu manggil apa. Kaku banget yangnya ya. Iya, makasih. Ustadz Hanan, astagfirullah. Iya ya, kayak Ustadz Hanan ya. Yang. Nah, jadi itu ditegur. Atau ketika salah memberikan fatwa. Memberikan fatwa, ternyata fatwanya tidak sesuai dengan syariat. Istrinya menegur. Tok, 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 tok. Suamiku, fatwa yang kamu sampaikan tadi itu salah. Yang benar itu begini, begini, begini. Masalahnya sekarang, ayo perempuan, saya tanya, hukumnya berhubungan dengan tubuh kalian saja, paham tidak? Dalam Islam, hukum haid deh. Kalian datang ke laki-laki kan? Hah? Hukum haid, hukum nifas, istihadah. Kalian datang ke ulama laki-laki. Ayo, muncul dari kalian seorang ulama perempuan yang paham tentang konsensus-konsensus hukum di dalam agama. Biar cewek-cewek ini kalau datang ke ngomongin masalah-masalah yang lumayan sensitif, mereka gak malu karena mereka nanya ke seorang ulama perempuan yang betul-betul, ya kan? Terus perempuan itu kalau udah ngomong ke sesama perempuan pakai POV perempuan, penyampainya lebih baik, fatwa yang diberikan jauh lebih bisa diterima. Kalau kalian datang ke saya, Dam, ini saya sering, bukan berarti ini ya, ini gak masalah. Saya ini termasuk orang yang sering kali didatangi sama cewek-cewek untuk nanya hukum nifas, hukum istihadah. Dan rata-rata mereka ketika datang ke saya itu malu-malu. Antara dua, antara yang gak malu banget atau yang malu banget. Yang gak malu banget, Dam, ini aku sama suamiku kan hubungannya begini ya, begini, begini, begini. Kemarin begini, sekarang aku kalau berhubungan sama suamiku boleh gak? Gak salah, cuman atau sebaliknya. Dam, ini aku punya temen biasanya gitu. Jadi kata temenku itu,
Dia itu udah keluar darah selama 2 hari, kemudian stop, di hari kesekian keluar darah lagi. Itu kira-kira boleh sholat gak ya? Temen apa kamu? Yang gak saya gituin. Cuman kelihatan gitu, biasanya pakai nama temen untuk menceritakan dirinya. Nah ayo, muncul perempuan ini. Baca biografi-biografi perempuan-perempuan hebat yang berjuang di bidang pendidikan. Biar cewek-cewek ini gak ngestak, gak selalu kemakan berdasarkan POV-nya laki-laki terus. Dan tidak bertentangan dengan syariat tentunya. Jadi kalian juga belajar agama untuk tahu mana batasan-batasan yang diperbolehkan dan mana batasan-batasan yang tidak diperbolehkan. Terus kalian juga sambil lalu mencari tokoh-tokoh ulama-ulama perempuan sehingga kalian tahu, oh ternyata walaupun saya perempuan saya juga bisa loh melakukan ini. Ternyata selama ini isi-isi pikiran saya. Contohnya sekarang kalau misal teman-teman buka TikTok, banyak sekali yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan POV yang salah. Inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya kalian wahai wanita itu begitu besar. Ya kan? Menggunakan ayat itu untuk kemudian ngejek-ngejek cewek, berantem sama ceweknya, berantem sama pacarnya. Sesungguhnya tipu daya kalian itu, kalian begitu besar. Kalau kamu tidak terima dengan ini, kalian telah menolak Al-Quran. Dia gak paham maksud ayatnya itu bagaimana. Yang ngomong juga di situ bukan Allah berfirman dari awal. Maksudnya itu Allah sedang menceritakan tentang keluhan seorang raja Mesir pada saat itu kepada istrinya. Bukan Allah yang sedang menceritakan langsung sedari awalnya. Yuk, sudah ngomongin orang tua, saya gak punya jawaban pasti. Sekarang muncul untuk teman-teman sekarang, apa yang akan kalian persiapkan untuk diri kalian, pasangan kalian, dan anak-anak kalian di masa yang akan datang.